Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut modul pelatihan WebJIS lanjutan 1. Kali ini saya akan membuatkan video tutorialnya. Akan tetapi sebelumnya saya ucapkan alhamdulillah karena kami berhasil ya membuat modulnya. Alhamdulillah dimampukan membuat modulnya. Semoga juga dimampukan untuk membuat modul lanjutan lagi. Oke, langsung saja. Nah, untuk bab 1 ini materinya materi dasar teori pengenalan terhadap software-software yang akan digunakan. Bab 2 proses penginstalan, karena videonya sudah dibuatkan, jadi bab 1 bab 2 di skip saja. Kita mulai dari bab 3. Nah, di bab 3 ini kita akan melakukan konfigurasi firmware, kode igniter ya, dan pemasangan template. Yang pertama katanya runkan SAMPP. SAMPP kita runningkan. Setelah SAMPP dirunningkan, habis itu kita klik startnya, copy dan paste kode igniter ke dalam htdocs. Oke, kita ke kumpulan file. Ini open file cache saja. File saya berada di dalam WebJIS lanjutan 1. Mungkin untuk Bapak dan teman-teman berbeda foldernya, tapi mohon yang di copy itu ini Pak ya. Framework kode igniternya dimasukkan ke dalam SAMPP htdocs. Nah, masukkan ke sini. Sembari menunggu, kita balik sini. Kita rename menjadi ina active file. Active file ini mesin hotspotnya ya, di WebJIS hotspot. Nah, kita copy. Masih proses. Video ini akan diupload di YouTube, jadi bagi yang ragu dengan stepnya atau ya kurang jelas pemaparan dari saya, bisa di komen ditanyakan langsung di channel YouTube saya. Oke, ina active file. Selanjutnya kita pastikan apakah proses sudah bisa membaca belum. Nah, ina hotspot. Kok ina hotspot ya? Kita cek lagi. Ini kan sudah. Kita cek lagi URL. Ini oke, sudah running. Ini ina active file. Oke, sudah. Oke, kemudian kita ketik aja ina. Ini ada yang kelihatan kebaca nih. Oke, sekarang sudah kebaca. Nah, URL-nya sama ya, localhost ina active file. Oke, sekarang kita gunakan text editor buat konfigurasi lanjutannya. Text editor saya yaitu Visual Studio Code. Nah, ya, buka perangkat lunak sudah step 5. Bab 6 step 6-nya itu file open folder, pilih root project kita. Kebetulan ini sudah di open folder, inactive file, select folder. Nah, sudah tadi select folder. Nah, sekarang kita buka folder application autoload. Nah, kita konfigurasi ini biar lebih jelas.
Jadi kita konfigurasinya di bagian libraries dan helper, application, config, auto load, ya. Ini helpernya ya, kita coba di libraries dulu. Selanjutnya helper. Jika sudah, jangan lupa tombol save-nya. Oke. Step 8 sudah, bagian libraries dan helper sudah dikonfigurasi. Selanjutnya itu di step 10, URL-nya kita pakai URL yang statis saja, base URL statis ini 10, dan index spec-nya kita buang. Oke. Step 10 ini, jadi ini kita copy ya, ini kita copy, dipaste ke di sini. Oke, sudah sama ya, http. Nah, ini sudah sama, http localhost inactive file. Nah, sekarang ini indeks PHP ini dibuang dan kita simpan. Oke, di folder config prosesnya sudah. Sekarang kita balik ke modul. Selanjutnya kita membuat file htaccess, copy ya, file htaccess agar URL kita lebih simple, tidak ada indeks .php nya lagi. Membuat file di sini juga bisa ya. Oh salah, harusnya enggak, di ruang kosong aja lah. Oke, .htaccess codingnya kita balik sini, user guide htaccess, enter, coding into URL. Nah, untuk menghapus indeks PHP kita bisa dengan membuat file htaccess gitu dengan ketentuan codingnya ini. Nah, kita copy, kita masukkan ke dalam, dan selanjutnya ini di close ya, ini di close. Kita cek ke project kita. Nah, sederhana saja di code igniter ini, kalau tidak ada error dan prosesnya kita simpan, artinya proses konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil. Untuk standarnya lah yang belum ada database-nya, ini sudah selesai. Konfigurasi sudah selesai. Selanjutnya kita coba memasang template admin LTE. Jadi terlebih dahulu kita buat satu folder bernama asset. Jadi kita buat dulu folder bernama new folder asset. Ini opsional ya, cuman biar rapi ya kita buatkan saja folder di sini bernama assets. Oke, setelah foldernya dibuat, download template ini, kita sudah punya, copy dan paste template tersebut ke dalam folder assets. Jadi kita back dulu lah. Nah, ini dia template-nya, kita sudah punya.
kita paste di dalam inactifier, di dalam asset ini. Nah, kalau sudah tadi, copy dan paste ke dalam folder assets. Barusan kita lakukan. Habis itu kita rename menjadi template. Oke. Nah, ini masih proses. Sih kita post saja. Oke, pastenya sudah selesai. Tadi dipaste ke sini ya, ke dalam folder asset. Kita bisa kita lihat dari Windows Explorer ini. Nah, ini dia. Ini kita rename. Oke. Jika sudah di rename, kita balik ke modul. Pastikan browser bisa baca template kita. Jadi tinggal kita tambahkan lapisan folder aset template sama folder tadi kan. Oke. Nah, nih template kita sudah terbaca, yaitu admin LTE. Jika sudah, kita masuk ke step. Nah, step 6 ini tadi sudah tampil. Kita masuk step 6, model template yang digunakan Pixit Navbar. Ini ya, kita coba ini Pixit Navbar. Jadi kita pilih Pixit Navbar, dan selanjutnya buka folder layout, paste code, buat fill content. Buat folder layout dulu. Oke, kita copy aja ini. Kita Pixit Navbar. Ini kita tentukan dulu layout Pixit Navbar. Nah, ini template yang akan kita pasang. Habis itu kita ke sini, folder view, buat satu folder bernama layout. Oke, sini kita geser aja lah, dan kita geser juga, kurang dikit. Oke. Jadi setelah foldernya kebentuk, kita buat halaman bernama view content, view footer, view head, view header, view nav, dan view union. Oke, yang pertama kita buat dulu view. Ini kita copy, klik kanan, new file, pasti oke. View footer kita copy. Oke, view head copy. Oke, 6 file ya, di copy juga. Habis itu view now di copy juga. 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir ini. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sudah. Step 7 sudah. Nah, tambahkan coding berikut ke dalam view content. View content. Sudah. Ini tanda belum save, kita save. Habis itu kita tambahkan lagi coding ini ke dalam view union. Setelah itu di dalam root kita rubah ke home. Oke, config. Nah, root ini root 52. Jadi default controllernya kita arahkan ke home. Sementara halaman home-nya belum kita buat nih. Jadi kita buat halaman home.php-nya di dalam folder controller.
cinta yang mana ini, kita pakai ini. Oke, ini nama kelasnya nih, home ini wajib sama dengan nama file. Ini judul pages training lanjutan 1. Coba. Nah, konten. Nah, kalau konten variable ini menentukan halaman apa yang akan munculkan, yaitu peta leaflet. Ini union ini kan ini nih, sebuah halaman yang menyatukan parsingan ini nih. Ini halaman-halaman yang terbagi nih. Jadi template tadi kan dipecah-pecah itu dan disatukan di dalam view union. Sekiranya kita ingin menggunakan template tadi, maka view union harus dimunculkan atau di load di dalam controller. Oke, di sini kita save. Ini halaman peta leafletnya belum ada. Nah, jadi kita harus membuat halaman peta leaflet lagi nih di dalam folder view. Di dalam folder view. Peta leaflet.php. Kita kasih keterangannya ini aja lah. Penanda install template. Ya, karena difungsikan memang sebagai penanda install template gitu. Dan kita cek hasilnya dulu. File. Nah, yang muncul sekarang bukan welcome to Codeigniter lagi, tetapi sudah halaman peta leaflet ini. Kenapa seperti itu? Karena default controller kita sudah diarahkan ke home, dan di dalam controller home sekarang function indexnya meload peta leaflet. Apa yang di dalam peta leaflet? Ya ini, penanda install template. Oke, sekarang kondisinya controller kita meload halaman ini, atau default controller meload controller home, sehingga menghasilkan tampilan seperti ini. Sekarang kita balik lagi ke modul, yaitu sudah. Nah, sekarang kita coba nih yang baru diselesaikan, baru sebatas konfigurasi Codeigniter nih, resume sedikit lah, memindahkan template, membuat halaman, bla bla bla. Nah, dan template tadi kan belum terpasang tuh. Sekarang kita coba pasang satu persatu, bagian per bagian. Yang pertama kita ambil dulu ini pixel top nav ya. Nah, yang ini ya, ini pixel top nav. Jadi kalau kita memasang template ini, halaman coding yang diambil itu pixel top nav. Ini jadi pixel navbar ini halamannya HTML-nya pixel top nav. Jadi kita ke pixel top nav. Kita tutup bagian yang belum dibutuhkan. Asset, page layout, pixel top nav. Ini dia. Nah, pixel top nav. Back modul. Nah, cut coding antara baris doctype sampai hit. Nah, doctype ini satu nih, hitnya ini kita cut aja dan pindahkan ke halaman view hit. Nah, view hit folder ini, ada view hit, kita masukkan di sini. Setelah itu jQuery sampai ini, sampai demo.js, jQuery sampai demo.js. Jadi jQuery pixel top nav paling bawah ini biasanya. jQuery ketemu, demonya ketemu nih. Oke, sudah ketemu, sudah sesuai dan atau sudah sama. View hit.
Nah, head ini kita jadikan batas, jadi dia nggak bisa dilewati. Kita max. Nah, ini library kan sudah masuk nih, sudah masuk ke dalam view head, dan kita simpan dan kita cek di itu ada perubahan. Kenapa seperti itu? Karena library tadi belum ada yang diaktifin gitu. Nah, jadi tahap selanjutnya library-nya kita aktifin. Caranya gimana? Ya tinggal nambah ini doang. Ini kita tambahkan di step 18 ini, step 18. Jadi yang mana aja ini? Satu, ini juga, oke, hapus, oke, hapus lagi, simpan, dan kita refresh. Apakah ada perubahan? Oh, sudah. Nah, sudah ada perubahan. Kenapa? Jadi objek yang tampil ini merujuk ke library yang barusan kita aktifin tadi. Nah, ini sudah aktif. Ini sudah ada kode, sudah sintaknya juga sudah ada. Oke, ini sudah aktif. Back to module. Contoh hasil. Oke, sudah sesuai. Step 19 sudah nih, sudah sesuai sama. 20 kita bisa top nav di kelas card footer sampai HTML. Jadi kita ambil sintak buat footernya dulu. Card footer. Pixel top. Nah, card footer mana dia? Main footer ini card footer. Oh, ini dia. Di kelas card footer, oke, sampai HTML. Sama ya, deep class ya. Ini kan sintaknya bagian yang footer. Jadi footer itu diawali dari sini dan diakhiri sampai ini sebenarnya. Ini footer lagi ya. Kelasnya ya. Ini saya tutupnya sini, putar sini tutupnya. Div ya sini, tapi kita ambil aja yang bagian akhir ini. Oke, kita pindahkan ke dalam footer. Paste di sini dan jangan lupa tombol simpannya tekan. Oke, sudah ada footer. Back to module. Nah, ini dia contoh hasilnya ada di kelas car footer. Modulnya enak, bisa dikerjain secara otodidak. Oke, ini muncul. Oke, sama sekali tampilannya. Sekarang kita ngambilnya itu body class sampai form. Body class sampai form. Body class sampai form. Bagian atas sintaknya ya, body class ini satu, balik lagi satu. Di pastinya ke view header. Pixel top. Nah, kita lebarin ini. Body class, ketemu body class. Formnya ini. Oke. Cut aja. View header. Pasti sih. Oke. Kita cek hasilnya. Oke. Nah, sudah seperti ini. Putarnya pindah ke sini. Kita sesuaikan dulu dengan modul.
jangan, sesuaikan dengan modul. Nah, ini dia sudah sesuai. Dan selanjutnya div class sampai div car body. Kita baca dulu ya. Nah, kita ada ngapus coding dulu. Div class car body sampai div ini kita hapus. Div class car body ini. Jadi sebenarnya ini nanti akan kita pakai buat peta leaflet ya. Jadi kenapa ini dihapus? Kalau tidak kita hapus, ini akan double karena akan dipakai nanti settingan car body ini buat objeknya akan ditampilkan. Yang pertama itu peta leaflet dulu. Div class car body, kita cari mana div class car body di setup ini. Di class car body ini masih jauh mailbox. Ini dia, ini bagian ini kita hapus ini, ternyata berada di paling bawah. 1, 2, 3, 4 baris ini. 4 baris ini kita buang. Sisanya Ctrl A, di-cut, masuk ke view nav, simpan ya. Jadi sisa coding yang di halaman atau di-cut dan dipindahkan view nav barusan sudah, dan kita cek hasilnya. Oke, yang belum tampil ini logo ini aja. Sudah sesuai dengan modul. Nah, logo itu tinggal kita arahkan atau kita tambahkan alamat URL atau alamat websitenya. Ini dia. Oke, view nav ya, view nav. Nah, logo view nav, halamannya view nav. Kita cari view nav, biasanya paling atas. Ini avatar, bukan, ini avatar. Ini logo nih, brand logo. Brand logo. Oke, satu sudah tampil. Sekarang ini Alexander Fear, kata kuncinya ini. Ini dia. Kita cek lagi. Oke, template sudah terpasang. Alhamdulillah, templatenya sudah terpasang. Oke, sudah sama. Oke, sekian dari saya. Saya harap video ini dapat membantu sebagai percepatan. Jika ada hal-hal yang kurang terjelaskan dengan baik, mohon di komen di bawah atau langsung japri melalui nomor kontak saya tadi. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.